Yes, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Kali ini kita dari Ruang Kerja Kreatif kedatangan teman yang sangat super. Dia adalah Mas Roni Udara. Matur nuwun. Yes, kita tahu Mas Roni Udara ini cukup produktif di industri musik. Gak cuman Jogja sih, aku pikir dia udah karena pernah ke beberapa negara juga, aku pikir dia udah internasional ya, ke beberapa di Eropa berarti ya Mas Roni ya? Ya, Eropa, terus di Asia juga, alhamdulillah. Iya. Nah, harusnya sih Agustus kemarin tur Amerika, pandemi bosku. Kita simpen ceritanya buat Ya. nanti. Kita akan ngasih tahu beberapa hal yang mungkin teman-teman belum tahu di rumah. Kalau Mas Roni ini seperti apa perjuangannya, tentu teman-teman yang nggak tahu mungkin ngertinya tuh, oh langsung rubah di selatan nih, tahu-tahu ke sana kan nggak Mas? Ya. Artinya itu melewati beberapa Proses ya. yang sangat panjang. Nah, Mas Roni itu kan dari Lampung ya dulu, Ya. dari Lampung terus ke Jogja. Untuk berguru di salah satu kampus di Institut Seni Indonesia. Benar. Terus ngambil etnik ya Mas ya. Nah itu boleh Etnomusikologi. diceritain awal mula datang ke Jogja itu seperti apa Mas? Iya, jadi aku ke Jogja itu memang ngambil kuliah waktu itu di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan etnomusikologi. Nah, itu tahun 2012. 2012. Jadi aku Masuk Jogja 2012. 2012. Oke. Meskipun sebenarnya secara keluarga emang asli Jogja. Asli karena Jogja. Orang tua betul. kerja di Lampung, saya lahir di Lampung. Iya. Sampai SMA, terus itu ke Jogja tahun 2012. Iya. Nah, waktu itulah mulai di titik kayak, dan memang kuliahnya waktu itu ngambilnya cuma di seni pengennya. Jadi enggak Dan dulu lucunya tinggalnya di Kaliurang. dikali Nah ini ada hal yang menarik Mas Roni. Benar. Ada hal yang menarik. Ini relate ya. Ah, akhirnya ya. relate. Ini Mungkin artinya ya. Mas Roni itu kan dulu kesini karena mungkin banyak keterbatasan mungkin Iya, benar. kendaraan. Benar. Kita nggak tahu ya mungkin perekonomian atau seperti apa. Mungkin memang Ya. Mas Roni ngirit atau apa. Nanti kan Mas Roni yang menjelaskan. Nah itu Mas Roni tinggal di Kaliurang, Condong Yui Catur. atas. Sorry di Condong Catur. Benar. Di Condong Catur, terus ke Isi. Setiap hari ngelaju, Setiap ya. hari ngelaju. Awal-awal. Awal-awal diantar temennya. Nah itu ceritain itu Mas Roni. Oh, di sini ya? Jangan, Oh. nanti di sana aja Mas. Sambil ngopi. Oke. Jadi tahun 2012 itu lumayan aku meninggalkan hal yang momen yang luar biasa Iya. ketika SMA ya waktu itu. Maksudnya itu bentuk suatu pengorbananku. Jadi waktu itu momen perpisahan sekolah. Oke. Jadi dulu di SMA tuh aku punya band yang ibaratnya udah rockstar banget lah. Oh di Lampung. Iya. Jadi sering festival Oh antar sebelumnya pelajar. ada Rockstar. Drummer dulu. Oh, drummer? Iya, Waduh. basicnya kan drum. Iya. Ya, terus main musik, jadi kayak udah latihan, udah bikin band, pokoknya bandku tuh udah kayak dipersiapin untuk perpisahan sekolah lah. Oke. Nah aku Dinala waktu itu tes di ISI Yogyakarta itu bertepatan dengan hari perpisahan. Wah tuh galau setengah mati tuh, karena pingin momen ketemu kawan-kawan, Betul. band, terus ketemu mantan juga. Iki sing angel. Terus ada momen ketika ya dengan guru terakhir foto ini Iya. ya satu kelas gitu Iya, ya. iya. Tapi aku harus oke deh, mungkin ini suatu bentuk apa ya, bentuk batu loncatanku ketika aku emang ini diuji aku mungkin gitu ya. Ya wes aku izin nggak bisa ikut perpisahan, terus aku kawan-kawan menyesalkan itu sebenarnya karena harus momen itu aku juga ada ketika itu aku harus tes di ISI Yogyakarta. Nah habis itu waktu itu kan masih pertama kali Jogja, aku tinggalnya di Condong Catur, itu tempat kawanku satu desa lah Satu ya. desa. Satu lettingan, tetangga, kawan dari kecil juga. Terus Ron, kamu tinggal di sini aja. Wah, ternyata aku nggak pernah ngerti jaraknya dari kosan dia, ya iya aja gitu. Nah habis itu dari sana di Condong Catur tuh bosku, sampai sana habis itu setiap hari diantar tuh, karena dia kan kuliahnya jam 8 pagi di UII Ekonomi ya, kalau UI Condong Catur tuh ya, Ekonomi, dekat UPN itu. Iya, UPN itu. Jadi nganter setengah 7 ke kampus ISI, bayangin aja dari utara, belah Jogja kan, dari utara ke selatan betul. gitu kan, belah Jogja. Di situ setiap hari aku pikir, kok setiap hari kok kasihan ya, setiap hari dia nganter. Nah akhirnya aku berinisiatif, waktu itu ada Trans Jogja kan. Betul, aku naik Trans dari Jogja. Trans Jogja Condong Catur depan UPN itu sampai akhirnya ke Parangtritis yang di pojok Beteng Wetan. Iya betul, Jokteng Nah, ya. habis itu nyambung shelter bis kecil yang 5 ribuan. Betul. Yang bis tanggung itu loh. Betul. Itu tuh di situ benar-benar terasa tes perjuangannya, karena satu mobil dengan ibu-ibu pedagang, Iya, benar. jamu segala macam. Apalagi pagi-pagi gitu kan banyak ibu-ibu ke Tapi pasar. di sela-sela aku nikmatin perjalanan itu ada doa yang tersirat sebenarnya dari Iya, awal, emang iya. kayak
waktu itu kan kernetnya atau supir bisnya selalu ngomong Paris gitu kan. Iya, betul. Paris gitu kan. Nah, itu akhirnya tujuan Paris. tujuan Paris dan akhirnya sampai ke Paris beneran. Nah, ini menarik. Ini lucu sih. Iya, aku sambil flashback ini. Iya, bener-bener flashback tahun 2012 dan tak terasa ini tahun 2021 loh, Mas. Dan udah banyak hal yang dilewatin loh sama Mas Roni, ya kan? Nanti saya akan cerita juga perjuangan saya, motor pertama saya harganya 3.500.000 dapatnya dikali urang. Saya akan cerita itu uang dari beasiswa saya beli. Oh serius? Iya. Wah ini ngerti ya toh. Tadi motornya foto terus tampil di video ya. Motor C70. Oh iya toh? Masih ada. Original, personalnya masih 3. Ada masih nanti ada kita kasih tahu teman-teman motor perjuangan ya. Yang nemenin saya ke komunitas ke seniman-seniman Serawung gitu. Ya, kan. Artinya kan Mas Roni untuk enggak cuman melulu ngambil di artinya formal hanya di kampus kan. Ya. Artinya musik itu kan Mas Roni luas, artinya di Jogja juga kan Serawungannya. Kita sambil duduk sini Mas Roni. Boleh asik nih kayaknya nih ya. Asik ini. Monggo. Nah, semenjak kuliah di ISI Mas Roni itu berarti dulu langsung bentuk Rubadi Selatan atau gimana Mas? Oke, jadi proses itu kan emang butuh suatu historical art yang emang aku bentuk secara studi dan di luar studi gitu loh. Proses akhirnya ke bentuk Rubadi Selatan gitu. Yeah. Jadi 2012. Jadi kalau siklus di kuliah di ISI itu kan yang sepengalaman saya ya, mungkin setiap kawan-kawan yang alumni beda-beda pengalamannya. Jadi kayak kita tuh selain dituntut untuk belajar tentang kesenian, kita juga harus kadang berkreasi dengan jurusan lain. Misal belajar untuk mengiringi musik tari, teater dan lain sebagainya. Nah, saya cukup beruntung waktu itu diarahkan oleh dosen wali saya untuk kayak Ron, kamu jangan terjebak dengan kayak kamu sering pentas di kampus aja gitu. Jadi kamu cukup batasin mungkin 1 sampai semester 5 aja. Nah setelah itu kamu harus rawung ke explore keluar. Jadi kamu ketika lulus ntar kamu secara relasi, secara apapun, secara pergaulan itu kamu udah nggak bingung mau kemana setelah lulus kuliah. Wah tak pikir-pikir bener juga ya, karena mohon maaf banyak kawan-kawan yang akhirnya terjebak asik proses di kampus saja, setelah lulus ditinggal kawan-kawan bingung gitu. Ya itu nggak salah sih pilihan. Akhirnya setelah itu bener, aku kuliah 1 semester 5 akhirnya main ke sanggar-sanggar dan main mencoba untuk main ke kayak sering datang ke acara jazz slam dan lain sebagainya, kayak untuk kayak tahu lah kayak kehidupan seni di luar tuh kayak apa gitu. Benar. Nah akhirnya tahun 2015 ya pas saya mau tugas akhir, pas di tengah-tengah saya tugas saya itu diberi saya dengan Gilang waktu itu, gitarisnya, bentuk Rubadi Selatan. Dia anak DKV, datang pada aku, Ron, kita bikin band yuk, gimana? Wah, aku kalau ini lagi TA nih, aku bilang gitu kan. Nah, kalau di TA di ISI itu kan nggak hanya ngomongin, nggak hanya bikin skripsi, tapi bikin karya kan. Ya, bikin karya. Saya muat banget lah. Terus begitu, aku kalau mau bikin band biasa. Berarti itu bikin malah justru pas bikin TA. Pas lagi TA juga. Terakhir malah. Oh, lagi tugas akhir. Nah, pas yaudah yuk bikin band, tapi aku bilang gini ke Gilang, Lang kalau mau bikin band yang kayak cuman biasa aja, maksudnya kita udah sering ngeband gitu loh maksudku. Coba yang eksperimen yang agak lain. Oh yaudah, kan tema musik hari ini tuh lagi waktu itu folk lagi naik ya kawan-kawan ya, dari 2015 tuh folk lagi naik. Akhirnya bikin konsep musik folk tapi yang beda. Nah, ini secara musikal ya. Kalau bedanya dengan band lain kan, kalau folk yang lain kan maksudnya secara instrumental itu kan ya mungkin dengan gitar akustik aja gitu ya, nggak salah, tapi bedanya kita tuh mengambil celah kayak wah kita coba combine dengan bener-bener folk itu kan secara roots kan emang musik rakyat ya, folklore ya sebenarnya secara musikalnya, kita combine dengan paduin alat musik tradisi sekalian secara tekstualnya biar relate gitu sesuai dengan jurusan Mas Roni etnik. Nah kebetulan aku ngambil itu. Nah itu kebetulan Mas Roni itu berarti kan itu hal yang unik kan justru yang dimainkan Mas Roni menurutku. Nah itu apa itu jenis alat musiknya Mas? Iya jadi kalau porsi di Rubadi Selatan aku cukup kompleks ya sebenarnya. Jadi backing vokal etnik. Backing vokal etnik betul. Terus main instrumen tiup juga, suling-suling Nusantara, terus main musik percussion Nusantara juga, bahkan Nusantara ada juga. Yang aku main itu udu itu Afrika di India juga ada. Oh udu ya namanya ya. Cuman aku pakai yang dari Jawa Barat, ternyata ada di daerah Majalengka itu namanya Sadatana. Oh Sadatana. Di daerah itu yang bunder itu Mas Roni. Bener yang dari kayak guci. Iya. Yang kayak guci itu. Itu apa namanya? Kalau di Indonesia ternyata ada Sadatana. Sadatana. Oh itu sebenarnya dari Afrika. Kalau wordnya itu di Afrika ada, India ada. Nah, tapi kalau di Indonesia Sadatana itu ada di Jawa Barat. Ternyata sama juga. Secara organologi sama, fungsi suaranya sama. Cuman secara kulturnya memang dipakai untuk ya secara etnis tertentu ada fungsinya masing-masing. Dan Mas Roni itu
kemarin belinya yang dipakai itu yang dari Indonesia atau yang dari Afrika? Nah, kemarin dari luar juga ada. Yang dari Indonesia juga saya buat saya langsung tahu di Indonesia ada, karena memang tuh udah dipakai oleh nenek moyang di Jatiwangi itu untuk kayak memang acara perayaan tanah dan lain sebagainya. Kan sada tanah itu kan sada tuh pengucapan atau kata tanah tuh tanah, jadi suara yang keluar dari tanah. Jadi sada tanah tuh custom itu Mas Roni. Custom, ya original by Jatiwangi sebenarnya. Dan aku jujur aja itu kenal Mas Roni justru setelah di Rubadi Selatan, jujur aja. Jadi dulu pas saya masih tinggal di Purwokerto itu sering banget ngundang Mas Roni. Wah, thank you. Sering banget ngundang di kafe saya dulu, terus beberapa kali juga kita ngisi bareng untuk jadi narasumber di beberapa program, kolaborasi lah ya. Nah, seiring waktu berjalan itu kan Rubadi Selatan itu kan akhirnya aku tahu akhirnya itu tiba-tiba muncul di beberapa pensi kampus. Dan itu nggak mudah menurutku untuk tembus ke pasar nasional yang aku pikir bahkan itu event-event besar, Mas Roni main di Synchronize, Sondrenali, ya kan, dan itu kan harapan banyak band di Jogja Mas Roni. Nah itu seperti apa Mas Roni akhirnya Mas Roni itu bisa menyiapkan bahkan punya strategi yang baik seperti Rubadi Selatan bisa sampai ke event-event besar seperti itu gimana Mas? Iya, ini sambil aku flashback ya. Jadi kayak waktu pertama bikin band bareng-bareng kita sepakat mau jalan, habis itu kayak gini, aku sempat ada statement bahwasannya kita yang butuh band, bukan band yang butuh kita. Paling enggak itu dulu fondasinya. Kenapa kalau kita butuh band? Kalau kita yang butuh band berarti kita akan selalu mengusahakan apapun untuk si band gitu. Tapi kalau band yang udah butuh kita, ya semau kita gitu. Karena kita yang dibutuhkan. Benar. Tapi kita harus ada effort kayak aku butuh band gitu. Akhirnya kita belajar manajemen bareng-bareng ya. Mungkin karena aku yang sering ke publik gitu, akhirnya aku sementara handle di manajemen saya dalam hal ini manajer band dan public relation-nya lah untuk si band Rubadi Selatan. Nanti ada manajemen konsep dan desain itu anak-anak di kafe Malinda dan Gilang. Itu kan yang karena basicnya di kafe, desain. Terus manajemen teknis, sound dan lain-lain itu Adnan karena dia paham audio dan lain sebagainya juga. Benar. Nah, akhirnya kita bagi porsi. Akhirnya aku jalan dengan porsi tanggung jawabku dan kawan-kawan berjalan dengan porsi tanggung jawabnya. Kita selalu ada agenda meeting kayak ada insight apa nih, dapat apa nih gitu. Jadi waktu itu emang wah kayaknya kalau misal mau main di sini aku harus kenal ini. Kayak kalau misal aku harus ke media ini aku harus kenal ini. Nah, itu sharing dari one by one orang, maksudnya satu ke satu orang. Akhirnya door to door lah, ketok pintu gitu. Akhirnya konsepnya dipertemukan ke orang lain, dipertemukan dan belajar lagi. Akhirnya, kok nggak kerasa ya udah main di sini, kok nggak kerasa udah sampai di titik ini gitu. Sampai gini bosku, aku punya konsep bahasanya ya rai gedek lah kalau orang Jawa bilang. Jadi aku misal pengen kenal manajer bandnya siapa atau pengen kenal media mana, itu kan dulu medianya Instagram, ada Instagram. Aku DM aja. Mas, aku dari pokoknya nothing tulus aja lah. Iya, betul. Ini mungkin prinsip yang boleh dicoba lah untuk kawan-kawan yang masih ngeritis band. Ini kita nggak usah malu lah ya, betul. Artinya kan, di situ emang membangun di mana biar ada sinergi. Bener. Tujuannya juga baik kok, kita nggak untuk kayak untuk memanfaatkan yang negatif. Betul. Belajar lah ya. Apalagi yang harus dipahami kita tuh kalau emang musik itu kan seni pertunjukan, kaitannya dengan banyak orang, banyak aspek atau banyak lini yang emang harus bisa create together gitu, bareng-bareng gitu. Jadi kayak akhirnya ya wes DM mas, aku dari kenalan ini dari Rubadi Selatan, saya pingin ini mas, sharing ini. Akhirnya dipertemukan, belajar dan akhirnya tahapan-tahapan itu ya mungkin ikhtiar yang emang rai gedek atau door to door tadi. Akhirnya itu suatu konsep yang akhirnya banyak insight yang aku kumpulkan dan itu aku perjalankan dengan kawan-kawan Rubadi Selatan sampai di saat ini gitu. Betul. Nah, itu pun akhirnya tidak selesai di situ. Karena akhirnya Mas Roni bisa mengaplikasikan itu pun aku pikir bukan akhirnya berhenti ya udah cukup puas kan ya. Mas Roni akhirnya malah aku berpikir adalah aku bukan justru prestasi karena Mas Roni ke Eropa itu dengan tapi aku pikir karena malah akhirnya mewakili akhirnya bawa unsur Indonesia dengan etnik yang dibawa dengan Rubadi Selatan dengan konsep uniknya itu akhirnya dari Parangtritis sampai ke Paris. Nah ini yang menarik teman-teman. Dari cerita Mas Roni perjuangan yang naik awal tadi bis, naik bis ke Parangtritis, keretnya Paris akhirnya itu bisa mengantarkan Mas Roni benar-benar ke Paris. Itu gimana Mas? Ini ceritanya pasti menarik itu ini. Jadi suatu apa ya?
doa alamiah lah ya aku menyebutnya, kayak hal yang ajaib lah kawan-kawan ya kalau kita mesti. Saya sangat meyakini timbul apa ya, campur tangan Tuhan dan maksudnya ya semesta alam dan Tuhan itu emang ada, bener aku rasain. Karena waktu itu secara alamiah aku di tengah kayak yang aku bilang di awal bahwasannya perjalanan dari Condong Catur sampai ke Sewon Bantul itu kan yang nggak deket dan jauh, dan waktu itu belum punya kendaraan pribadi. Akhirnya kayak aku harus ngebis, dan ketika nunggu bis kecil dari shelter bis dari Pojok PT itu sampai bis kecil yang dari yang jurusannya ke Parangtritis kan, kampus isi di Jalan Paris. Nah kalau orang Jogja itu kan mayoritas bilang banyak singkatan di daerah itu kan. Parangtritis, Paris, biar cepet, keren sekali ya. Nah terus akhirnya kornet atau supir bisnya itu kan Paris, jurusan Paris gitu kan. Paris, jurusan Paris. Terus nggak langsung itu doa loh untuk apa ya, orang yang mungkin dari supir dan lain sebagainya, jurusan Paris. Itu akhirnya mungkin kalau tahu tak gaduk di saat kalau lagi sendiri ya, apa bener ya, mungkin itu doa dari supir bahasanya, ini yang menjadi jurusanmu tanpa disadari. Ya, jurusanmu ke Paris itu bukan hanya makna Parangtritisnya, tapi jurusan sampai ke biar ke Eropa, ke Parisnya. Jadi tahun 2018 kita kesempatan tur Europe itu ke Jerman, Belanda, Prancis ya, terus habis itu Luxembourg, harusnya Belgia cuman cancel ya udah. 4 negara itu banyak banget belajar dari situlah, suatu pengalaman yang luar biasa juga. Akhirnya tuh doa yang teramini secara alamiah dari perjuangan, maksudnya itu sebenarnya sih suatu gambaran yang masih sangat-sangat inilah ya. Kalau diceritain emang detailnya banyak banget gitu. Hingga akhirnya aku dulu berkorban, karena aku dulu beasiswa bosku. Alhamdulillah ya kuliahnya. Dapat beasiswa. Dari situ ada menyisihkan uang dari manggung juga buat beli motor, hingga itu akhirnya jadi kendaraan aku, karena mikir wah ini harus punya motor nih, kalau enggak repotin temen terus. Atau kalau dulu kan belum ada ojol ya, jadi belum ada zaman dulu jadi kayak harus nunggu jam tuh kan, kalau janjian sama orang kan nggak enak, telat gitu. Betul. Akhirnya beli motor Honda C70, hitung kalau orang Jawa bilang, itu dikali orang dapatnya 3.500.000 masih ori. Dan itu yang mengantarkan Mas Roni bertemu dengan beberapa orang yang ada sejarah, ya kan di Jogja. Benar. Sampai sekarang masih sehat motornya, alhamdulillah. Itu perjuangan banget. Motor perjuangan lah. Kalau bisa itu jangan dijual Mas Roni. Pernah ini bosku cerita ya. Waktu aku di Bangjo ya, Bangjo itu lampu merah. Kayak lampu merah kalau orang Jawa bilang, Jogja bilang. Jadi ada aparat gitu, TNI lah ya. Pakai seragam gitu. Tiba-tiba, Mas minggir. Nopo ya, orang salah apa? Dicegat. Kalau akhirnya minggir gitu di pinggir. Pak, ada apa Pak? Ini waktu itu aku mau latihan lah ya. Ada apa Pak? Saya pikir udah lengkap lah, helm segala macam. Ini Mas, mohon maaf sebelumnya Mas. Ya Pak, ada apa Pak? Ini Mas, saya suka banget motor sampean. Sekarang gini aja, pokoknya ini saya beli berapa aja, nyebutnya nggak saya tawar Mas, katanya gitu. Nggak saya tawar kata bapaknya. Wah, aku langsung bulat keputusan. Enggak Pak, mohon maaf Pak, ini motor perjuangan, saya bilang. Keren Mas. Emang itu Mas harus yang mahal tuh historisnya, kata orang. Wah, itu dia. Artinya kan di mana itu perjuangan itu yang nggak bisa dibeli. Oke, berarti itu ke Paris itu Mas Roni itu dalam rangka undangan ke sana atau emang mau tur ke sana dan main di event apa aja di sana, Mas? Oke. Jadi 2018 itu bulan apa ya? Aku lupa bulannya sih. April apa Juli gitu. Itu pokoknya Juli kalau nggak Juli Agustus. Nah, waktu itu ada salah satu waktu itu ada satu kayak platform gitu namanya seperti Clear, dia announcement bahwasannya akan ada kayak Europe Calling Europe Tour gitulah ya. Jadi mencari band-band emerging artist yang kayak akan diturkan ke Eropa. Itu kurasi bosku ternyata. Kurasi itu. Nah, terus aku tahu acara itu kan di Instagram, habis itu aku ngomong ke anak-anak, kita coba aja yuk. Wah, bisa lagi. Udahlah pokoknya coba aja, coba aja. Waktu itu yang di-play lagu Living Antera. Dari yang video live itu Living Antera yang di YouTube, kita play Di situ ada profile band juga, band profile, habis itu langsung ternyata yang daftar tuh ada 500-an band lah Indonesia. Ya siapa yang nggak tertarik bosku? Iya makanya. Dan namanya nama-nama besar yang sekarang juga banyak gitu. Wah, akhirnya kurasi 10 besar, 20 besar, 10 besar. Akhirnya dipilih satu nama kita yang berangkat Rubah di Selatan. Wah, gila. Dari 500 band. Puasa waktu itu pengumumannya. Bulan puasa 2018. 500-an band. Gila. Waktu itu aku lagi buat sadat tanah emang di Jatiwangi di Majalengka, buat alatku itu.
pengumuman aku sujud syukur nangis bosku. Wah ya pasti kalau itu. Wah kawan-kawan di Jatim, Mas Roni selamat ya. Wah aku nangis bosku. Rinding kan suatu apa ya achievement yang nggak pernah di konsep, nggak pernah di dan nggak disangka itu Mas. Disangka, ya karena itu perjalanan spiritual yang mungkin nggak disangka. Artinya dari Mas Roni awal tadi naik bis sampai perjuangan motor butut sampai akhirnya ke sana, aku pikir kan itu spiritual yang dimana mungkin itu udah dijanjikan oleh Tuhan ya. Amin. Dan akhirnya berangkatlah ke Eropa. Ya gitu. Dan antusiasnya gimana di sana Mas? Ini cerita di Eropa keren nih. Cerita di sana sedikit di ya, Eropa. Ini namanya orang dari desa. Karena pertama kali yang jadi pertanyaan tuh gini, yang pertama di sana bisa makan nasi apa enggak? Nah itu aku jadi mau tanya itu, cuman gak enak sama Mas Roni. Santai aja. Nah ning kono mangan. Kawan-kawan pasti ada lah yang belum maksudnya berpikiran gitu pasti. Terus kalau nggak makan nasi kenyang nggak ya gitu. Iya. Yang kedua apa? Ceboknya kalau nggak pakai air gimana? Nah, itu, aku mau tanya itu juga. Karena harus nganggo tisu kering kan. Wah, kalau iya, di Eropa. Nah, itu gimana itu? Apakah pakai aqua? ini bisa kasih tips juga lah. Oke. Jadi ya benar bosku. Wah, khawatirnya itu, bukan khawatirnya nanti manggungnya grogi apa enggak ya? Iya betul. Aku udah perseta dengan itu gitu. Tapi akhirnya kayak karena udah prepare toh, soalnya kita udah bawa alat, udah latihan, udah inisiatif. Karena waktu itu jadi gini, waktu itu turnya juga nggak pakai kru karena emang waktu itu emang yang berangkat cuman player aja, terus ada tim dari Side Particle 2 orang yang bantu road manager sama inilah dokumentasinya. Oh oke, kita siap, nggak masalah karena kita juga ngerti. Kita sebagai musisi juga dulu kita ngobrol bareng, kita jangan hanya ngomong kaya tapi kita harus ngerti teknis. Kalau ketika ada hal-hal yang rendah teknis kita paling nggak ngerti urgensi gitu. Akhirnya benar, wah diuji waktu di Eropa kita cek sound sendiri, main sendiri, ya nggak apa-apa, itu namanya juga melatih kemusisianmu. Akhirnya ya udah kita di sana ngobrol sama, tapi kan dibantu sama tim festivalnya. Jadi kita di sana main di satu festival besar, habis itu kita main promo dengan main di kayak kafe, di bar atau kafe atau di gigs lah ya. Gigs ya kalau di sini bilang ya. Dengan musisi sana juga. Ya tidak, situlah kita jejaring dengan musisi-musisi, kita kenal dengan promotor-promotor event terus sampai media dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari situ main di ini The Forest Festival itu salah satu festival bagus, bukan bagus ya tapi menyatu dengan alam kayak di hutan gitu bosku, di forest gitulah ya. Wah tuh kita main musik terus orang ada yang telanjang apa ada yang segala macam, bebas lah waktu itu. Wah ini free banget nih sih. Nah habis itu review radio juga, satu radio legend di Belanda namanya Red Light Radio, sekarang udah tutup ya. Itu pasti kawan-kawan tahu itu. Terus kita main di yang terakhir di Jerman tuh serunya apa? Kita main di depan Persatuan Mahasiswa Indonesia, yang ada ini biasa. Kedubes. Bukan, yang ada ini ikatan mahasiswa mahasiswa di Jerman. Jerman. Oke. Jadi wah dari situlah makan nasi akhirnya. Pertama kali cek soto bosku, ketemu sego bosku. Ketemu soto. Asli bosku. Makan soto. Dimasakin soto, nasi padang. Wah. Gorengan. Asli. Ada tempe, tahu, teh hangat. Bener teh hangat, es teh bosku. Es teh. Seger banget loh. Es teh Indonesia ini ya bilang. Jauh makan, nasi, sayur-sayuran yang kayak kita biasa aja, tapi di sana tuh jadi luar biasa. Karena makan sebelum tuh burger, KFC. Betul. Sambalnya itu sambal saus lah. Betul. Di sana ketemu sambal tomat, bawang. Closing yang tepat ini. Terus hari terakhir, karena aku suka bola, aku akhirnya jalan-jalan ke stadionnya Bayern Munchen. Oh iya, benar aku lihat itu. Wah, gini ya ternyata. Stadionnya megah segala macam, tur stadion gitu. Iya, jadi banyak pelajaran ya. Jadi di sana itu secara teknis itu benar-benar diurusin. Jadi kayak gini. Mohon maaf ya, mungkin kalau di sini beberapa event masih ya nggak menyalahkan lah, beberapa acara kayak masih jangan dipakai ya ini amplinya artis ini, jangan dipakai ya ini. Itu terserah lah. Tapi di sana tuh kalau alat itu harus dipakai semua, entah band baru entah band bagus harus dipakai. Kalau waktu itu di Belanda ya. Karena aku bilang kenapa? Aku tanya sama promotornya, kenapa kok nggak dibedakan? Terus aku padahal udah list alat-alat yang bagus lah di sana. Ini di sini kita udah nggak pakai alat ini. Di sana tuh ada kayak sterilisasi, udah kayak karat itu nggak dipakai. Gila, servisnya bagus banget. Makanya band-band bule itu keren-keren ya. Artinya emang servisnya secara teknis bagus. Kata dia gini,
kalau kamu nggak pakai alat yang bagus, nanti kalau misal outputnya mainnya jelek atau suaranya jelek, itu yang jelek nama festival saya juga. Betul. Wah gila. Nah, mungkin itu satu hal yang mungkin digaris bawahi ya. Artinya justru keren. bahkan band baru mau band yang baru tumbuh, artinya itu memiliki kesempatan yang sama. Harusnya demikian, karena kita juga untuk ngomongin sound atau apa kan justru mungkin band-band baru pun mereka malah justru bisa mengeksplor gitu kan. Sepakat. Nah, artinya dari situ Mas Roni juga mengambil banyak hal, sampai akhirnya pandemi, Mas. Dan Mas Roni harusnya pergi kemana lagi, Mas Roni? Iya, nah, setelah Eropa tuh kan, alhamdulillah 2019 itu 2 bulan sebelum pandemi bosku, ke tur ke Asia, tur di di salah satunya Korea. Di Korea. Jadi di sana tuh 1 mingguan juga 10 hari gitu tur main di Zandari Festival, salah satu festival bagus di Korea. Ketemu dengan musisi-musisi dan promotor. Dari situlah kenal promotor. Jadi bagusnya Zandari itu festival kota gitu, memperkenalkan kota itu. Terus bukan hanya kita sebagai performer, tapi di situ ada edukasi kayak gimana nge-build up band, terus gimana promosi yang bagus, gimana ekosistem musik yang bagus itu ada pembicaranya orang-orang keren gitu di situ. Jadi kita teredukasi lah. Nah, akhirnya dari situ dapat tawaran tur Amerika. Wah, gila, siapa yang nggak pingin ya? Tur Amerika? Kita udah deal, bosku. Udah deal? Ini kita, aku bocorin di sini nih. Nggak apa-apa. Waktu itu udah deal 4-5 festival. Udah deal, udah ada harganya, dan itu kita diapresiasi dan nggak sedikit kalau dirupiahin. Betul. Minimal 40 juta lah. Itu kalau 1 bulan lebih dari 5 festival kaliin aja gitu loh. Dan madang, bosku. Mungkin motor bututnya kalau jadi Harley Davidson. Maksudnya, tapi bukan situnya, tapi lebih kepada kayak wah, itu achievement yang kayak surprise yang baru dari Tuhan gitu, dari Allah. Maksudnya, wah, ini hal yang nggak disangka lagi. Betul. Tapi ya lagi diuji ke musisianmu, diuji lagi ternyata. Ya udah, akhirnya terak pandemi. Akhirnya promotor telepon, sorry dan bla 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 bla. Akhirnya kita kayaknya karena ini dunia ya first major ya dunia, akhirnya ya udah kita belum, tapi ini pending statusnya katanya sih gitu ya. Semoga pending lah, jadi semoga masih bisa berangkat ke Amerika. Udah deal, festivalnya udah ada agreement, udah. Tapi artinya mungkin ini ke pending sih, berarti enggak jadi, artinya ini kan ke pending ya. Mudah-mudahan nanti after pandemi meskipun kita nggak tahu ya kan ini akan berhenti sampai kapan, artinya itu kita masih punya banyak kesempatan. Yang penting kita selalu bersinergi, berdoa untuk untuk kepulihan hal-hal baik di Indonesia dan dunia, Mas Roni. Dan penting menjaga menjaga kewarasan lah, menjaga kewarasan, berkreatif. Nah, ini menarik karena seiring perjalanannya Mas Roni untuk memperdalam di industri musik, nggak cuma di Jogja, Indonesia, bahkan Eropa, Asia. Dan di situ akhirnya apa yang ingin diharapkan untuk perkembangan industri musik di Indonesia terjadi di Mas Roni, yang akhirnya harus bergerak dengan Believe Musik Indonesia. Dan Mas Roni sekarang menjadi bagian dalam tim Believe Indonesia. Jadi ini hal yang sangat menarik, Mas Roni. Dan aku berharap ini nanti Mas Roni jadi hal bagian penting di mana nggak cuman band yang ada di kota, tapi ini di second city, di daerah-daerah, Magelang, Wonosobo, Kebumen, bahkan kota-kota yang lainnya yang mungkin aku pikir perlu kita respon. Mas Roni harus ikut serta untuk memajukan industri musik di daerah. Nah, itu benar banget ya, bosku. Jadi kayak saya jadi flashback ya. Jadi kayak mengingat dulu ketika membangun band itu kan nggak mudah, dalam arti kita harus serawung kalau bahasanya, mau door to door untuk kayak mengenalkan diri. Itu kan pasti terbatasnya informasi. Apalagi sekarang tuh era digital ya, semua switch ke digital. Bahkan musik tuh sekarang lagi tren juga, market digital. Mau kita visual YouTube ya, kalau audio ya Spotify dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya sebenarnya kegelisahanku akhirnya ke Believe itu dari sini, bosku. Aku cerita, mungkin ini yang jarang aku ceritakan juga. Jadi waktu itu aku sering dapat kesempatan tur, kan alhamdulillah nggak hanya di luar ya, maksudnya waktu itu sempat tur Jawa dan Sumatera juga dengan Bali Selatan. Nah, pas tur Jawa dan Sumatera itu aku selalu dapat keluhan dengan kawan-kawan yang di kota atau di daerah tersebut gitu, khususnya di second city yang itu mereka performnya di sebelum Bali Selatan, jadi kayak openingnya gitu loh.
ketika selesai tuh di backstage kan pasti ya backstage kan jejer-jejer terus dia ngomong kok Dila yang ditemuin tuh di berbagai kota kok selalu aku juga nggak ngerti kok sharingnya Mas Roni saya bisa sharing kok ya nggak ngerti juga kok nggak personil yang lain kenapa gitu loh. Akhirnya Mas Roni saya hampir di setiap kota bosku. Oke, hampir setiap kota. Oh iya gimana Mas, saya juga masih belajar ya bukan guru. Mas Roni gimana ya Mas, rata-rata gini cara-cara gimana ya Mas saya biar bisa keluar dari daerah saya, terus yang terpenting gimana ya Mas masuk di Spotify dan lain-lain yang benar gitu. Agregatornya apa yang bagus ya? Oh iya Mas, tar ya, karena waktu itu aku juga lagi riset sebenarnya apa aku mau pakai apa gitu. Akhirnya kandidatnya Believe. Akhirnya aku masuk di Believe dan aku aku bawa kisah apa ya? Template pertanyaan dari bisa daerah itu aku bawa ke salah satu kawanku yang ada di Believe waktu itu Mas Kamil ya. Itu dia aku bilang surat Mas Kamil, aku punya keluar gimana Mas Ron? Karena dia pegang Pamungkas kan, sering satu panggung lah. Habis itu Mas aku ambil di daerah itu kawan-kawan masih keluhan masalah distribusi ke digital tuh masih bingung lah Mas. Oh yaudah Mas Ron tak bukain Passion. Apa itu? Kayak tools dari Believe yang kayak kamu bisa akses itu untuk transfer lagu lah ke DSP itu digital store itu akhirnya ya udah aku diriin On The Way Records. Alhamdulillah On The Way Records kan under Believe kayak distribution gitu lah, sub distribution ya lah, sub label gitu. Alhamdulillah sampai sekarang udah 70 artis lebih se Indonesia. Nah di satu momen pas pandemi gini kan akhirnya aku dapat info Believe butuh orang yang untuk handle di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tapi Indonesia juga, tapi fokusnya di situ. Akhirnya kata kawanku yang di situ, coba aku info ini bener nggak nih aku oh udah coba kamu CV masukin. Oh iya deh aku coba masukin CV. Alhamdulillah kok tiba-tiba beberapa hari kemudian ada email dari Singapura, HRD-nya lah ya istilahnya. Terus interview dan akhirnya alhamdulillah terima. Dan sekarang Mas Roni jadi bagian dari Believe Indonesia. Itu dia perjalanannya dari seorang Roni Udara, ya bosku. Ya bosku. Jadi ini salah satu hal yang mungkin harus bisa menjadi contoh yang baik juga buat teman-teman yang ada di saya nggak manapun. Menggurui lah ya, semoga ada hal yang baik bisa diambil. Apapun itu asal kita punya keyakinan pasti akan tercapai. Artinya kita nggak perlu minder kita berada dari daerah mana, dari manapun juga kita berasal. Kita harus selalu menyikapi dengan hal yang positif. Benar. Dan sekali lagi terima kasih Mas Roni Udara sudah masuk kawan-kawan ke ruang kerja live. Bosku Mehmet. Siap bosku. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, tetap jaga kesehatan karena ini masih PPKM. Sekali lagi prokes, kita juga tadi udah swab dan terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai ketemu. Salam episode Rahayu berikutnya. Yuk Mas Roni, kita jalan sana.